Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riki Alfarobi dari Pendidikan Geografi FKIP Universitas Negeri Jember. Sebelum melanjutkan video ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut keyakinan agama masing-masing. Berdoa dipersilakan. Selesai. Di sini saya akan menerangkan tentang negara maju dan negara berkembang, serta interaksi antar negara. Yang pertama yaitu karakteristik negara maju dan negara berkembang. Karakteristik negara berkembang yang pertama menghasilkan barang-barang primer atau barang-barang mentah yang kemudian bisa diekspor ke negara lain atau negara-negara maju. Yang kedua yaitu menghadapi tekanan penduduk. Yang ketiga yaitu sumber daya alam belum banyak dikembangkan. Contohnya sendiri yaitu di Indonesia memiliki sumber daya alam yang banyak namun belum bisa dikembangkan oleh negaranya sendiri. Yang keempat yaitu mempunyai penduduk yang ekonominya terbelakang. Yang kelima, kekurangan kapital. Yang keenam, berorientasi pada perdagangan luar negeri. Kemudian selanjutnya, karakteristik negara maju. Yang pertama, penguasaan atau pengetahuan dan teknologi yang relatif tinggi. Yang kedua yaitu angka pengangguran yang relatif rendah. Yang ketiga, pendapatan per kapita berada pada kisaran yang tinggi. Yang keempat, perekonomian bertumpu pada sektor industri dan jasa. Ini berbanding terbalik dengan negara berkembang, di mana perekonomian negara berkembang bertumpu pada sektor pertanian. Yang kelima, memiliki banyak modal untuk pelaksanaan pembangunan. Selanjutnya yaitu indikator negara maju dan negara berkembang. Yang pertama yaitu pendapatan nasional per kapita. Yang kedua, struktur mata pencarian dari angkatan kerja atau penduduknya. Yang ketiga, produktivitas per tenaga kerja. Yang keempat, penggunaan energi perorangan. Yang kelima, fasilitas transportasi dan komunikasi. Yang keenam, penduduk melek huruf. Selanjutnya yaitu bisa dilihat di slide sebelah saya, definisi negara maju dan negara berkembang. Negara maju adalah negara yang pendapatannya tinggi, infrastrukturnya yang relatif maju dan indeks perkembangan manusianya yang tinggi. Negara menikmati standar hidup yang relatif tinggi. Kemudian negara berkembang yaitu negara-negara yang industrialisasinya belum lanjut dan standar hidup materinya masih rendah, adalah negara-negara yang berkembang. Contohnya seperti Indonesia, Filipina, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu persebaran negara maju. Di benua Asia sendiri masih sedikit negara maju. Nah, contohnya di benua Asia sendiri yaitu Jepang, Korea Selatan, Singapura, Hong Kong, dan Taiwan. Sementara di Eropa itu lebih merata seperti Andorra, Austria, Belanda, Belgia, Siberus, Ceko, Denmark, Estonia. Kemudian di Amerika sendiri yaitu Amerika Serikat dan Kanada. Sementara Afrika yaitu berdasarkan laporan terkini tidak ada satupun negara maju di benua Afrika. Dahulunya ada satu negara maju yaitu Libya. Namun setelah adanya gejolak politik, maka negara Libya tidak dimasukkan lagi ke dalam daftar negara maju. Sedangkan di benua Australia yaitu Australia dan Selandia Baru. Kemudian persebaran negara berkembang. Di Asia sendiri negara berkembang lebih banyak, yaitu seperti Afghanistan, Arab Saudi, Austria, dan
Bahrain, Bangladesh, dan lain-lain. Di Eropa sendiri yaitu Alabama, Azerbaijan, dan juga lain-lain. Sedangkan di Amerika Serikat sendiri yaitu negara maju yang saya sebutkan itu Amerika Serikat dan Kanada. Berarti keseluruhan benua Amerika kecuali Amerika Serikat dan Kanada itu merupakan negara berkembang. Sedangkan Afrika negara berkembangnya seluruh benua Afrika bisa dikatakan negara berkembang. Kemudian faktor pendorong kerjasama antar negara. Faktor pendorong kerjasama antar negara merupakan materi selanjutnya, materi penerus setelah negara maju dan negara berkembang. Yang pertama yaitu perbedaan sumber daya alam. Tentunya bisa kita ketahui perbedaan sumber daya alam di masing-masing negara itu berbeda. Yang kedua yaitu perbedaan iklim dan kesuburan tanah. Perbedaan iklim contohnya itu seperti di Indonesia yang memiliki iklim tropis berbeda dengan negara Jepang yang memiliki iklim subtropis, di mana di iklim tropis di Indonesia memiliki disinari dengan matahari yang lebih banyak dibandingkan dengan negara Jepang yang beriklim subtropis. Yang ketiga yaitu perbedaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang keempat, perbedaan ideologi. Yang kelima, terbatasnya kemampuan negara dalam memproduksi barang dan jasa. Yang keenam, tuntutan era globalisasi. Yang ketujuh, keinginan memperoleh keuntungan dan meningkatkan pendapatan negara. Kemudian selanjutnya kerjasama antar negara akibat adanya kesamaan. Yang pertama yaitu kesamaan sumber daya alam. Yang kedua yaitu kesamaan keadaan wilayah. Yang keempat kesamaan agama. Yang ketiga kesamaan agama. Yang keempat kesamaan ideologi. Contoh dari kerjasama antar negara akibat adanya kesamaan yaitu di ASEAN. Kenapa ASEAN dibentuk? Yaitu karena adanya kesamaan di mana negara-negara Asia Tenggara berada di sekitar lintang nol atau berada di daerah dengan iklim tropis, dan rata-rata agama di negara Asia Tenggara yaitu beragama Muslim, kemudian diikuti oleh Hindu dan Buddha, kemudian agama Kristen. Kemudian yaitu tujuan kerjasama ekonomi antar negara, yaitu yang pertama meningkatkan ekspor impor, yang kedua mempercepat pembangunan nasional, yang ketiga membebaskan negara dari keterbelakangan ekonomi, yang keempat mempererat jalinan persahabatan antar negara, yang kelima memelihara perdamaian dunia. Kemudian yaitu tujuan kerjasama antar negara di bidang ekonomi, yang pertama memperluas daerah pemasaran, yang kedua mendorong produktivitas produksi dalam negeri, yang ketiga mencukupi kebutuhan dalam negeri, yang keempat mempercepat pertumbuhan ekonomi, yang kelima membebaskan negara dari keterbelakangan ekonomi, yang keenam mendukung terciptanya ketertiban dan perdamaian dunia. Selanjutnya yaitu macam-macam kerjasama multilateral yang dilakukan Indonesia. Yang pertama yaitu hubungan internasional Indonesia dengan negara-negara PBB. Yang kedua hubungan internasional Indonesia dengan negara-negara ASEAN atau negara-negara yang berada di Asia Tenggara. Yang ketiga yaitu hubungan internasional Indonesia dengan negara-negara UNWTO.
Yang keempat yaitu hubungan internasional Indonesia dengan organisasi konferensi Islam, di mana seperti yang kita ketahui negara Indonesia merupakan negara Islam yang besar. Yang kelima yaitu kerjasama penanganan masalah terorisme dan kejahatan lintas negara di Indonesia seperti Malaysia, Singapura misalnya, dengan melibatkan kepolisian ketiga negara tersebut. Selanjutnya itu klasifikasi kerjasama ekonomi multilateral. Yang pertama, kerjasama regional adalah kerjasama antar beberapa negara dalam satu kawasan, contohnya ASEAN, AFTA, APEC, dan lain-lain. Kerjasama internasional adalah kerjasama antar negara-negara di dunia dan tidak terbatas dalam satu kawasan, contohnya yaitu PBB dan bidang-bidang di bawah PBD seperti IMF, WTO, FAO, dan lain sebagainya. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah kata, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.